Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Ya, pasca tapering The Fed, IHSG ditutup menguat di level 6.580. Untuk membahasnya, prospek IHSG pasca keputusan dari The Fed ini, kami sudah bergabung bersama Herditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Mas Didit, kita lihat sudah diumumkan pelaksanaan tapering. Sekarang kita lihat hari ini IHSG akhirnya berhasil menguat gitu ya, setelah kemarin beberapa kali sempat melemah gitu. Anda melihatnya secara teknikal dan fundamental seperti apa? Oke, kalau memang pergerakan IHSG di hari ini memang kecenderungannya ditutup menguat ya, 0,5% di levelnya 6.500-an. Namun demikian kalau kita lihat secara teknikal untuk IHSG sendiri sebenarnya memang masih ada resisten yang harus dilewati, yaitu di levelnya di 6628. Selama IHSG belum mampu menyentuh atau melewati di 6628, maka kami memperkirakan ke depannya pergerakan IHSG masih cenderung terkoreksi, paling tidak nanti ke levelnya di 6.520-an, 6.530, dan worst case-nya kalau nanti break dari level supportnya di 6480, maka kami memperkirakan IHSG akan berjalan di areanya di 6450 sampai 6457 seperti itu. Namun demikian kalau kita lihat di hari ini, meskipun kemarin ada keputusan The Fed untuk tapering ya dari bulan November ini hingga nanti di tengah tahun 2022, namun demikian dari bursa global sendiri pun juga ini masih menunjukkan penguatan, di mana hal ini juga telah diantisipasi oleh para investor karena memang dari sisi The Fed sendiri ini sudah mengumumkan jauh-jauh hari perihal tapering di November ini, begitu. Baik, kalau respon dan juga pengaruhnya sendiri seperti apa ke saham-saham yang terkait dengan dolar, Mas Didit? Sebenarnya untuk pengaruhnya, baik ke IHSG maupun saham-saham yang berbasis dolar, sudah cenderung dapat dikatakan price in begitu ya, karena memang pengumuman sudah di jauh-jauh hari diumumkan oleh The Fed sendiri, kalau tidak salah dari awal hingga tengah tahun ini ya pengumumannya, hingga di kemarin-kemarin, yang cukup membuat para investor waspada dan cenderung wait and see. Jadi kami melihatnya untuk pergerakan dari IHSG maupun dari saham-saham berbasis dolar ini pengaruhnya akan kecil sekali atau tidak berdampak seperti itu. Baik, lalu bagaimana nih kalau dilihat prospeknya hingga akhir November untuk IHSG sendiri dengan sentimen yang ada saat ini? Oke, untuk prospek hingga akhir November kami masih melihat kecenderungannya pergerakan IHSG sebenarnya masih cenderung 50-50 begitu ya, dimana seperti yang saya sebutkan tadi di awal, IHSG saat ini perlu menembus di level resisten terdekatnya di 6628 agar nanti bisa melaju ke levelnya di 6687 hingga di area di 6700-an seperti itu. Namun demikian worst case-nya tetap harap diwaspadai oleh para investor. Apabila level 6480-nya tertembus, maka area 6450 sampai 6457 ini akan dapat menjadi target koreksi terdekat dari IHSG. Pun demikian kalau kita lihat dari indikatornya, baik dari MACD-nya begitu ya, MACD-nya pun masih bergerak cenderung melandai dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan yang cukup valid. Jadi memang hingga akhir November kecenderungannya untuk IHSG ada dua pilihan, ini cenderung sideways atau malah cenderung koreksi seperti itu. Baik, ini kita lihat hari ini semua sektor juga cukup menguat ya, dipimpin IDX, transportasi, logistik, begitu. Kemudian juga ada industri dasar dan teknologi. Nah, prospek sektor apa saja yang bisa direkomendasikan untuk minggu ini, Mas Didit? Oke, kalau untuk minggu ini kami lebih melihat ke sektor properti konstruksi dan nanti disusul oleh sektor dari basic industri ya, karena kami melihat kecenderungannya pergerakan dari harga-harga emiten-emiten di properti konstruksi cukup menarik untuk fase uptrend jangka pendek hingga menengahnya. Kemudian hal ini biasanya nanti disusul oleh dari emiten-emiten semen seperti itu ya, dari basic industrinya. Jadi nanti para pelaku pasar dapat mencermati kedua sektor ini, ditambah sektor transportasi yang cenderung baik, transportasi logistik gitu ya, dari emiten Bluebird maupun dari ASA sendiri seperti itu. Baik, untuk rekomendasi buy on weakness dan juga sell on strength untuk November ini seperti apa?
Oke, untuk rekomendasi buy on weakness kami melihat memang ada kecenderungan di sektor semen ya seperti SMGR ini untuk buy on weakness cukup menarik karena kita melihat hari ini ditutup menguat cukup baik begitu ya dari SMGR sendiri. Kalau kita cek di sini meskipun menimbulkan gap, ini harap diwaspadai oleh para investor. Jadi dapat buy on weakness di sektor semen seperti SMGR, kemudian di INTP ini cukup menarik, dan kemudian dari sektor properti konstruksi kita dapat melihat dari Wijaya Karya ya, dengan kecenderungannya untuk buy on weakness dengan menjaga level support di area 1210. Kemudian dari PTPP sendiri ini juga cukup menarik untuk dijaga di level supportnya di 1155. Selama emiten-emiten tersebut tidak menembus di bawah level supportnya, maka kami memperkirakan ini akan cenderung uptrend terlebih dahulu untuk sektor-sektor properti konstruksi dan juga di basic industri sendiri. Kalau untuk sell on strength kami melihat kecenderungannya memang agak cukup sedikit untuk sell on strength paling dari sektor energi ya, terutama dari sektor coal dapat dimanfaatkan untuk di sell on strength pada beberapa emiten ya. Meskipun memang kecenderungannya cukup baik untuk penguatan dalam jangka pendek, namun dapat dimanfaatkan untuk level-level sell on strength di PTBA seperti itu ataupun di Adaro, karena kami melihat kecenderungannya untuk emiten-emiten dari sektor energi ini masih cenderung untuk downtrend dalam jangka pendek hingga menengahnya, begitu. Baik, untuk koreksi mungkin ya, untuk di November ini mungkin ada beberapa potensi koreksi juga yang mesti dilihat oleh investor, tapi bagaimana prospek dan juga rekomendasi untuk saham lapis 2 dan 3, Mas Didit? Untuk saham lapis 2 dan 3 ini memang kecenderungan cukup ramai di tahun ini, di tahun 2021. Terlebih apabila kita dapat melihat investor-investor retail ini cenderung masuk ke saham lapis 2 dan 3 yang mempunyai pergerakan yang lebih cepat ya, dengan potensi atau peluang gainnya ini cukup tinggi begitu ya. Dan kami melihat untuk saham-saham lapis 2 dan lapis 3 ini dapat dicermati oleh para pelaku pasar. Namun demikian tetap dapat dilihat dari sisi pergerakan ke depannya, dari sisi volumenya ya, volume dan rentang pergerakan harganya, karena untuk saham lapis 2 dan lapis 3 ini volatilitasnya sungguh-sungguh volatil gitu ya, dan sungguh pergerakan yang cepat, jadi memang dibutuhkan untuk kejelian untuk masuk di saham lapis 2 dan lapis 3 begitu. Baik, dengan keputusan The Fed ini bagaimana, apa yang perlu diwaspadai Mas Didit untuk aksi jual asing ini? Saran mungkin untuk investor lokal? Oke, untuk aksi dari The Fed ini untuk tapering yang dimulai dari November hingga tengah tahun 2022, sebenarnya investor lokal ini dan investor asing sudah price in gitu ya di market sendiri. Namun demikian tetap diwaspadai dengan pergerakan-pergerakan IHSG, terlebih apabila nanti break support di 6480, karena kalau break dari level tersebut maka kami memperkirakan ya memang cenderung pendek untuk koreksinya di level di level 6450. Namun demikian tetap diwaspadai untuk saham-saham yang khususnya untuk yang menggerakkan IHSG seperti sektor finance begitu ya. Jadi harap diwaspadai di sektor finance, terutama di perbankan yang besar, big banks-nya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didit untuk analisanya bersama kami dalam closing market. Ya.